Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Syarah Mawahibus Samad yang ditulis oleh Syekh Ahmad Hijazi rahimahullah. Untuk matannya yaitu Nazm Zubad yang ditulis oleh Syekh Ibnu Ruslan rahimahullah. Kitab ini menjelaskan tentang ilmu fikih dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita buka halaman 2 dan ini adalah video yang keempat. Kita lanjutkan ke bait Thumma salatullahi ma'salami ala nabiyil mustafa tihami. Setelah Ibnu Ruslan membacakan basmalah dan hamdalah, beliau melanjutkan dengan membacakan salawat salam kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarga dan sahabat beliau. Kita bacakan dulu nazam zubadnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Thumma salatullahi ma'salami ala nabiyil mustafa tihami Muhammadil hadi minad dolali wa afdalis sahbi wa khairi ahli. Thumma, kemudian, salatullahi, adapun rahmat yang diiringi dengan hormat dari Allah subhanahu wa ta'ala, ma'asalami, beserta salam dariku, yakni Syekh Ibnu Ruslan, yaitu ala nabiyyi, tetap senantiasa tercurah atas Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-Mustafa, yang terpilih, at-Tihami, yang nisbat ke kota Tihamah. Tihamah yakni kota Makkah. Jadi salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah atas Kangjeng Nabi yang terpilih, yang terlahir dari kota Tihamah atau kota Makkah. Muhammadin, tegasnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hadi, yang memberikan petunjuk, minad dhalali, dari kesesatan. Wa afdalis sahbi, ay wa ala afdalis sahbi, dan semoga salawat dan salam senantiasa tercurah limpah juga atas para sahabat beliau yang terbaik, wa khairi ali, dan keluarga beliau yang terbaik, yakni keluarga dan sahabatnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan ke Syarah Mawahibus Samad. Thumma as-salatu ba'du. Thumma, kemudian, as-salatu, adapun rahmat yang diiringi dengan hormat, ba'du, setelah membaca basmalah dan hamdalah. Di sini ada perbedaan ibarah. Jadi ada dua versi ya. Ada thumma as-salatu ba'du ma'salami, ada thumma salatullahi ma'salami. Keduanya boleh digunakan dan keduanya juga sah. Wahya, dan adapun salat, ini bentuk mufrad, sedangkan bentuk jamaknya adalah salawatun. Minallahi, dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu rahmatun, kasih sayang, maqrunatun, yang dibarengi atau diiringi, bita'zimin, dengan penghormatan. Jadi kasih sayang yang disertai dengan penghormatan.
Itulah makna as-salat atau makna salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berlaku kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minal malaikati ay was-salatu minal malaikat. Adapun salawat dari para malaikat yaitu al-istighfaru, memohonkan ampunan kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini istighfar. Meskipun Kangjeng Nabi tidak memiliki dosa, tetapi beliau tetap secara simbolis ya, sebagai penghormatan dari para malaikat, memohonkan agar derajat beliau semakin diangkat lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi ya. Karena di setiap hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis itu selalu ada segmen yang baru ya. Ada cerita-cerita baru. Nah, di setiap momen ini, di setiap cerita ini, para malaikat selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak luput satu momentum apapun ya. Tetap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang terbaik. Kemudian wa minal adamiyyin, dan adapun salawat dari bangsa Adam, kita manusia, yaitu tadarru'un, adalah tadarru' ya, atau merendah, merasa diri ini lemah dan tidak berdaya, wa du'aun, dan berisikan doa atau harapan. Kita ulangi, lafaz as-salat atau jamaknya lafaz as-salawat itu termasuk dari lafaz mushtarak ya, yaitu lafzun wahid lahu ma'anun muta'addidah, lahu ma'anin ya, lahu ma'anin muta'addidah. Satu lafaz tapi memiliki banyak makna. Ini dalam Nazm Sulam Munawwarah tercantum, wa nisbatul alfazi lil ma'ani khamsatu aqsamin bila nuqsani, tawatu'un, tasyakukun, takhalufu, wal ishtiraku afsuhu taradufu. Ada ishtirak di sini. Jadi nisbatul alfaz, masalan as-salat ya, ilal ma'ani, di sini ila makna, ada ishtirak. Ishtirak di sini satu lafaz tapi maknanya banyak. Seperti contoh, minallah ar-rahmat, minal malaikat al-istighfar, minal thaqalain ay jinni wal ins, misalnya adalah doa. Kemudian wa min ghairihim, misalnya ya, selain dari manusia, selain dari malaikat, selain dari Allah, di antaranya dari benda-benda mati, hewan-hewan melata ya, pasir atau pepohonan, kemudian bebatuan, dan seluruh alam semesta adalah al-khudu' wa tadallul, merendah dan merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Itulah kenapa alam semesta bertasbih, maksudnya adalah alam semesta ini tunduk dan patuh kepada kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini misalnya adalah al-ain. Al-ain bisa bermakna matahari, bisa bermakna gadis muda, bisa bermakna sumber mata air, dan bisa juga maknanya ain itu adalah mata, al-basirah. Contohnya di sini bahasa Indonesia ada bisa bermakna mampu, saya bisa, berarti saya mampu mengerjakan hal ini. Ada juga bisa ini adalah racun ular, ular yang berbisa. Nah di sini satu lafaz tapi memiliki makna yang lebih dari satu ya, atau ma'anin katsirah. Ada juga Honda. Honda ini maknanya bisa produk, item yang diproduksi, kendaraan. Kemudian Honda juga bisa maknanya nama orang ya.
Misalnya pesepak bola dari Jepang namanya Keisuke Honda ya. Jadi Honda ini maknanya lebih dari satu ya. Kita lanjutkan ke ma'salami. Ma'salami beserta salam dariku, ay taslimi tegasnya salam dariku. Wa qurina dan dibarengkannya. Bainahuma apa bainahuma antara salawat dan salam, imtithalan karena mengikuti atau ittiba' lil ayati karena ada kepada ayat dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi ada sallu wa sallimu, salawat dan salam. Jadi itu imtithal. Wa khurujan dan karena menghormati min khilafi min karahati ifradi ahadihima dari makruh memisahkan salah satunya dari salawat dan salam anil akhari dari yang lain. Jadi di sini ada ulama yang menyatakan boleh salat faqat bila salam, boleh salam faqat bila salat. Itu jawaz inda ba'dil ulama wa inda ba'din akhar yukrahu. Di sini Syekh Ibn Ruslan al-khuruj minal khilaf mustahab. Beliau menghormati ya. Jadi menghormati ba'dil ulama yang menyatakan karahati ifradi ahadihima anil akhar. Janganlah salawat itu dipisah dari salam. Salam itu dipisah dari salawat. Makanya Syekh Ibn Ruslan mencantumkan tsummas salatu ba'du ma'salami. Kemudian yaitu ala nabi senantiasa atas kangjeng Nabi wahwa dan adapun Nabi bil hamzati dengan boleh dibaca dengan hamzah wa tarkiyah dan tinggal hamzah ya. Ini kita ke ilmu sharaf. Jadi Nabi itu bimakna al-murtafi bil ya'i wa bimakna al-mukhbir anillah bil hamzah. Jadi nabiyun itu adalah bentuk isim fa'il bil ya'i. Boleh juga dibaca dengan hamzah nabiyun. Nabiyun fa'ilun. Kemudian ada nabiyun fa'ilun, ini wazannya. Kita ke yang pertama, nabiyun bil ya'i diambil dari mushtaq minhunya yaitu masdar lafaz nubuwatan, artinya al-ulu wal irtifa al-murtafi fid darjah, orang yang sangat tinggi jabatannya, sangat tinggi pengaruhnya ya, penting fungsinya. Itulah an-nabi secara bahasa. Jadi fi'il madinya adalah nabayan bu nubuwatan fahuwa nabiyun. Unbu la tanbu manban minban ya. Jadi di sini al-murtafi fahuwa nabiyun. Bisa juga an-nabi'u bil hamzah diambil dari mushtaq minhu yaitu naba'an, artinya adalah pembawa kabar berita, al-mukhbir anillah, yang membawa kabar berita tentang ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Fi'il madinya adalah naba'a yanba'u naba'an fahuwa nabi'un. Ya. Inba la tanba manba'un minba'un. Jadi di sini sulasi mujarrad bab tsalis ya, ini ada mahmuzlam, mahmuzlam. Jadi ada hamzah di lam fi'ilnya naba'a. Tapi kalau ya itu biarlah hamzah ya, fi'il bina mahmuz. Tapi kalau
bil ya'i nabiyun itu nabayan bu. Ini fiil bina naqis wawi. Goza yagzu. Kalau di sini naba'a setara dengan qura'a muzlam ya. Kalau di sini nabayan bu, ini ada huruf elat di dalam fiil disebut fiil bina naqis. Naqisnya naqis wawi, di sini ada huruf waw. Huruf elatnya adalah waw. Jadi nabayan bu setara dengan goza yagzu gozwan, gozwatan gizwatan nagzan fawa gozin. Wa dzaka magzuun guzuma agza agzi bihi agzala agzu magzan magzan migzan magazin. Kita lanjutkan ke insanun ya. Apa definisi daripada nabi? Insanun yaitu seorang manusia wahya yang diberikan wahyu ilaihi kepada itu insan apa bisyar'in dengan hukum syara' lil amali untuk diamalkan khosatan halnya tertentu. Jadi nabi di sini dapat wahyu tapi untuk pribadi atau khosatan. Wa rasulu, dan adapun definisi rasul yaitu insanun adalah manusia wahya yang diberikan wahyu ilaihi kepada itu insan apa bisyar'in hukum syara' lil amali untuk diamalkan oleh pribadi beliau wat tablighi dan juga disampaikan kepada seluruh makhluknya, artinya punya umat ya. Jadi lebih utama rasul dibanding nabi. Itulah kenapa jumlah rasul lebih sedikit daripada nabi, karena lebih tinggi ya bintangnya, pangkatnya ini lebih tinggi rasul, karena rasul ini merawat umat, sedangkan nabi tidak. Al-Mustafa ya, al-Nabiyil Mustafa, ini la'alla shawab bidunil wawi. Al-Mustafa yang terpilih, ay al-Mukhtari itu guys, yang terpilih At-Tihami dari kota Maktihamah. Nisbatun yaitu suatu keterkaitan ila Tihamata, dataran tinggi Tihamah adanya di kota Mekah ya. Jadi di situ ada daerah pebukitan namanya Pebukitan Tihamah, lokasinya di kota Mekah. Muhammadin tegasnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dan adapun Muhammad yaitu alamun adalah isim alam atau sebuah nama ala nabiyina atas nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alamun isim alam manqulun yang dipindahkan, artinya ada di transisi min ismi maf'ulin dari isim maf'ul al-mudha'afi yang ditasydid ain fiilnya. Jadi terkait nama ya. Nama atau dalam bahasa Arabnya adalah isim alam. Terbagi dua, ada alam manqul, ada alam murtajal. Alam manqul ini nama yang diambil dari terinspirasi dari sesuatu ya. Kalau zurtijal atau alam murtajal itu nama asli. Contohnya begini. Khalid punya teman namanya Soleh. Soleh di sini disebutnya alam manqul. Kok alam manqul? Karena di sini isim fa'il, orang yang baik. Mudah-mudahan dengan dia dinamai dengan nama Soleh, punya nama Soleh, dia akan menjadi orang baiknya. Seperti misalnya ada anak namanya Bayu. Nah, Bayu ini alam manqul. Bayu ini adalah nama dewa angin ya, dalam mitologi Hindu. Siapa tahu dia bisa tangguh, bisa kuat seperti halnya Bayu ya, kekuatan angin. Ada dalam Alfiyah bait ke-40 bait ke-76 ya. Bait ke-76 dari matan Alfiyah Ibnu Malik. Wa minhu man qulun kafadlin wa asad wa dzurtijalin kasu'ada wa udad.
ada alam itu alam yang nama itu ditransisi, dipindah seperti fadl. Nah, siapa namanya fadl? Fadl ini artinya anugerah. Siapa tahu dengan nama fadl ini dia punya banyak rezeki, hokinya bagus. Kemudian ada Asad. Siapa nama Asad? Nama kamu Maung. Seperti Pindad, ya, pabrik industri di kota Bandung. Produksinya alat militer, ya, ada namanya produknya namanya Maung, ya. Nah, siapa tahu kekuatannya, kedahsyatannya senjata ini setara dengan Maung, ya, yang menjadi raja hutan. Nah, di sini namanya Asad. Ada juga Dzurtijal atau Alam Murtajal, dia nama asli seperti Suad, seperti Udad, ya. Kalau dalam bahasa Jawa, ya, atau orang Jawa ada namanya Tukimin, atau dalam bahasa Sunda namanya Asep, ya. Ujang, ya, Endin, ya, Aas, Iis, Uus, Dadang, ada aya deui naon eta Diding, ya, Dudung Abdurrahman, ya. Itu maksud daripada alam manqul dan alam murtajal. Nah, disinilah nama Nabi kita Muhammad itu dimanqul min ismil maf'uli al mudha'afil ain. Jadi diambil dari isim maf'ul, ada namanya dha'afa, namanya hammada, yuhammidu, tahmidan, tahmidatan, tihmadan, hammadan, hamadan, himadan, fahuwa muhammidun wa dhaka muhammadun. Jadi sulasi mazid nau awal bab tsani itu Muhammadun. Ini maknanya takfir, ya, takfir. Iman kathurat khisaluhu alhamidah. Jadi sumya dinamai siapa Kanjeng Nabi bihi dengan nama Muhammad bi ilhamin, ada ilham minallahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kakek beliau, bi annahu, bahwa sesungguhnya Kanjeng Nabi yaitu yaktsuru, banyak sekali hamdul khalqi, puja-puji dari makhluk lahu kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu memang sudah ditafaul suatu saat nanti, wahai Abdul Muttalib, cucumu ini adalah menjadi orang nomor satu yang dipuji oleh seluruh makhluk, oleh seluruh alam semesta. Kenapa? Likathrati khisalihi, karena banyak sekali, ya, karakter-karakter beliau Kanjeng Nabi Al-Hamidati yang terpuji. Kemudian Al-Hadi, sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab.